Ya, oke, terima kasih Habib atas kesempatannya, Pak Sabto yang kami hormati, Pak Dubes Andi Rahmianto. Terima kasih atas paparannya yang sangat bagus tadi, sistematis dan cukup pelik. Rekan-rekan pembicara yang lain, ini saudara saya Pak Yon Mahmudi dan Pak Lili, Ustadz Lili Nur Aulia. Alhamdulillah, ini terima kasih kesempatannya ya, Mas Habib. Sebetulnya paparan Pak Dubes ini sudah komplit meninjau dari A sampai Z, mulai dari persoalan mikro di Palestina dan sampai geopolitik di Timur Tengah sudah ada. Nah, saya mungkin tinggal nambah-nambahin saja sedikit. Mungkin supaya tidak kemana-mana pembicaraan, saya ingin fokus pada dari presentasi yang saya sudah kirimkan ke panitia. Bisa ditayangkan ya presentasinya? Ya. Mas Hafid bisa minta tolong ya. Ditayangkan? Iya, host untuk bisa menayangkan. Ya, silakan Pak Kamta. Nah, oke. Jadi kalau kita fokus pada persoalan sebagaimana diminta oleh panitia dalam tonnya, saya diminta untuk menyoroti terkait dengan ledakan Lebanon dan normalisasi UAE Israel, dan bagaimana menyikapi dinamika geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Nah, berikutnya. Nah, ini karena terkait dengan bagaimana peran DPR di dalam mengawasi kebijakan luar negeri pemerintah. Nah, ini kami tampilkan dulu. Ini terganggu banget yang mau masuk, peserta mau masuk ya. Nutupi presentasinya. Jadi ini kira-kira alur pengawasan yang dilakukan oleh DPR. Jadi pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Luar Negeri, ini dengan DPR yang diwakili oleh Komisi 1. Nah, tugas Komisi 1 DPR RI dalam konteks ini adalah tugas pengawasan, di samping nanti ada tugas anggaran dan yang lain-lain ya, termasuk yang 5 tahun terakhir itu ditambahkan sebagai tugas DPR RI adalah multi-track diplomasi. Di sini DPR itu diberi ruang untuk membantu pemerintah untuk membangun diplomasi dengan negara-negara lain. Nah, kemudian tentu di dalam konteks pengawasan itu kita mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, sebagaimana kalau kami di fraksi PKS itu tiap hari Selasa dulu ya sebelum COVID itu selalu menerima aspirasi dari berbagai masyarakat, termasuk urusan yang terkait dengan luar negeri. Nah, kemudian ada norma menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku di tanah air, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengamanahkan bagi kita untuk memperjuangkan hubungan dengan berbagai bangsa yang lain atas dasar untuk memupuk perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ya. Dan kemudian juga kita lakukan analisa terhadap dampak hubungan-hubungan negara Indonesia maupun geopolitik geoekonomi yang terjadi. Ya. Nah, kemudian pengawasan ini ada mekanisme yang berlaku, baik yang sifatnya formal, informal, semi formal ya, semua kita jalankan. Intinya adalah bagaimana agar kebijakan, sikap dan respon pemerintah itu menuju kepada amanah yang sudah diletakkan oleh Undang-Undang Dasar negara kita. Nah, berikutnya, next please. Layar berikutnya, ya.
Nah, kalau kita berbicara norma kebijakan politik luar negeri yang disinggung di slide sebelumnya tadi, itu mulai dari pembukaan ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, kedamaian abadi dan keadilan sosial tadi. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99, ya, pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 6, pasal 9, pasal 10. Nah, ini memberikan dasar hukum, ya, norma bagi DPR untuk bermitra dengan Kementerian Luar Negeri menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nah, saya kira ini saya tidak perlu mengelaborasi terlalu panjang ya, karena ini isinya normatif saja. Terus berikutnya. Nah, ini saya kira yang lebih penting untuk kita lihat. Saya melengkapi dari presentasi yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes Andi tadi. Sudah cukup komplit ya. Nah, tinggal saya tambahkan beberapa hal saja. Kalau kita bicara tentang posisi Indonesia terhadap dinamika geopolitik di Timur Tengah, pasca dua event yang recently ya, dua event terakhir, karena di Timur Tengah ini terlalu banyak event, ya, terlalu dinamis. Nah, tetapi dua yang terakhir ini cukup sangat luar biasa dampaknya, yaitu ledakan di Lebanon dan normalisasi hubungan Israel. Nah, kalau kita bicara tentang ledakan di Lebanon, saya barusan mendapatkan konfirmasi ya bahwa ledakan di Lebanon ini, nah, terima kasih. Ya, ledakan di Lebanon ini memang bukan, ya memang statement resmi ya, statement resmi dari pemerintah ini adalah aksiden karena ada gudang bahan peledak yang sudah tersimpan sejak 2014, bla bla bla. Nah, banyak memang kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di situ ya. Bagi orang umum misalnya ini bahan peledak memang bisa digunakan untuk bahan pupuk, tetapi itu banyak juga digunakan oleh banyak pihak untuk membuat peledak, disimpan di tempat di pelabuhan, di tempat dekat pemukiman dengan standar safety yang sangat rendah. Ya. Nah, tetapi lebih dari itu, saya mendapat konfirmasi dari teman-teman yang mendalami di Timur Tengah, ini bukan semata-mata aksiden yang terjadi by nature. Nah, tetapi memang ada upaya-upaya dari berbagai pihak yang tidak bersahabat dengan Lebanon ya, untuk membuat itu. Nah, dari ledakan yang terjadi itu, yang kita lihat adalah bahwa kita menjadi tahu bahwa Iran itu menjadi sekarang ini sangat lemah posisinya. Nah, sehingga kalau kita lihat respon Iran itu juga lemah. Nah, tentu ini menarik ya, faktor Iran ini, karena sampai beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, Timur Tengah ini kan hampir dikuasai oleh bulan sabit Syiah, mulai dari Suriah, Lebanon, Suriah, Irak, Iran, kemudian Yaman, mungkin sebagian Oman. Ini kan bulan sabit Syiah yang mengepung negara-negara Teluk yang mayoritas Sunni yang dikomandoi oleh Saudi. Nah, dulu banyak pihak yang sangat khawatir dengan kondisi ini, dan saya kira tadi Pak Dubes juga menyebut bahwa salah satu dinamika di Timur Tengah itu terjadi dengan pertimbangan strategis utama adalah Iran. Nah, ternyata Iran ini dari posisi yang tampak sangat kuat beberapa tahun terakhir kemarin dulu, nah dengan aksi-aksi yang sangat sistematis
dan berani, itu Iran sekarang ini menjadi sangat lemah, kelihatan sangat lemah. Nah, pelemahan Iran ini dilakukan dengan berbagai cara, tetapi salah satu yang menonjol itu adalah dengan dua hal. Pertama adalah embargo ekonomi, embargo alat-alat militer, dan seterusnya. Yang kedua adalah penurunan harga minyak dunia. Nah, kita tahu bahwa nanti ini ada analisis tersendiri, tetapi penurunan harga minyak dunia ini salah satunya nanti adalah dipicu oleh Muhammad bin Salman yang mendorong produksi maksimum. Dia tidak mau menurunkan produksi untuk mengatur harga minyak. Bahkan dengan dia dorong terus, push terus jumlah produksi, harga menjadi sangat turun, ditambah dengan COVID-19, ya, harga minyak betul-betul jatuh, runtuh, ya. Nah, ini ternyata jangka panjang, salah satu yang paling besar dampaknya itu adalah Iran. Jadi, nah, dengan ledakan yang besar terjadi kemarin, ternyata Iran itu tidak punya kemampuan membantu Hizbullah, membantu Lebanon, dalam hal ini Hizbullah, ya. Jadi kalau kemarin itu Menlu Iran ketika datang ke Lebanon itu hanya membawa bantuan obat, ya, kira-kira masih lebih bagusan negara-negara lain lah. Nah, padahal dulu ketika pasca perang antara Israel dengan Lebanon, dalam hal ini adalah Hizbullah, Iran itu memberi bantuan yang sangat besar. Dia membangun semua bangunan yang rusak akibat perang itu. Nah, kalau dibandingkan dengan kemarin itu sangat jauh sekali. Nah, ini menjadi salah satu indikator betapa Iran ini sudah mengalami pelemahan, dan tentu efek berikutnya adalah pengaruh Iran di Lebanon ini juga menjadi lebih lemah lagi. Nah, jadi ini dua hal yang tampak, ya, dari ledakan itu. Nah, yang ketiga tahu juga bahwa peristiwa ini juga menjadi lanjutan dari tarik-menarik pengaruh antara Arab Saudi, Amerika dan Rusia, tarik-menarik globalnya Amerika dan Rusia, yang kemudian Cina nanti masuk, dan di kawasan di regional adalah antara Turki dengan Arab Saudi. Nah, posisi Lebanon yang berdekatan dengan Suriah dan Israel ini tentu sangat strategis secara geografis, ya. Dengan kondisi ini, ledakan yang sangat besar, pengaruh Iran melemah. Nah, tentu ini akan menjadi tambahan energi bagi negara yang berseberangan, berlawanan, bermusuhan dengan Lebanon, ya, untuk terdorong mengambil langkah-langkah yang lebih kuat lagi. Nah, nanti ini tentu kalau dikaitkan dengan tadi normalisasi hubungan UAE dengan Israel, yang tadi Pak Dubes sudah menyampaikan, itu akan menjadi tambahan energi bagi Netanyahu untuk mengambil langkah-langkah yang lebih berani dan lebih ekspansif lagi, ya. Nah, itu akan menjadi menjadikan situasi yang bagi kemerdekaan Palestina dan dinamika Timur Tengah itu menjadi lebih mundur ke belakang lagi, gitu. Nah, saya masuk berikutnya ke normalisasi hubungan UAE dengan Israel, ya. Tadi sudah dianalisis cukup bagus, panjang, lebar oleh Pak Dubes. Saya mungkin nambah sedikit atau mengulangi sedikit, ya. Yang jelas bahwa saya melihat
normalisasi ini berpengaruh terhadap perubahan geopolitik di Timur Tengah. Di Oman, Bahrain itu dikabarkan akan menyusul melakukan normalisasi. Jadi setidak-tidaknya sekarang di Timur Tengah UAE itu menjadi negara ketiga yang menjalin hubungan diplomatik dengan Israel dan hubungan-hubungan yang lain, ya, termasuk penerbangan, pembukaan kedutaan besar dan seterusnya. Dan kalau itu segera diikuti juga oleh negara Teluk Oman dan Bahrain, maka kemudian negara Teluk ini akan betul-betul terbelah, ya, terbelah di kemungkinan terbesar itu nanti yang menjalin hubungan resmi dengan Israel dan pro-Israel dengan yang tidak pro-Israel. Ya. Nah, jadi kira-kira nanti akan muncul faksi-faksi yang mendukung atau menolak normalisasi. Dan ini bisa menjadi tensi yang cukup serius, manakala rakyat, utamanya di Saudi ya, yang sekarang ini mayoritas penduduknya, jadi the big brothers di kawasan Teluk, itu kalau rakyat yang sampai hari ini masih menentang hubungan damai dengan Israel itu diberikan ruang yang lebih besar, maka itu akan menimbulkan tensi yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga bahwa pembagian pengaruh itu dapat meluas ke OKI, ya, Organisasi Kerjasama Islam, yang saat ini dipimpin oleh Arab Saudi, yang dalam beberapa event yang terkait dengan Palestina ini sudah mulai pasif, dengan Turki, yang Turki bersama dengan Qatar melakukan punya sikap yang berseberangan dengan Saudi dan Emirat ini dalam konteks hubungan dengan Israel. Nah, tentu ini cukup menarik untuk kita amati, tetapi cukup memprihatinkan bagi kita, bagi negara-negara yang concern dalam upaya mendukung kemerdekaan Palestina. Tetapi saya membayangkan nanti pasti ini dinamika ini juga akan terbawa ke OKI dan akan terjadi rebutan pengaruh antara Saudi dengan Turki. Yang keempat, ini juga akan berpengaruh mengurangi upaya Cina dengan proyek BRI-nya di kawasan Timur Tengah, karena saya lihat Amerika ini menerapkan politik belah bambu, ya, yang mau mendukung Israel, yang mau mendukung Amerika untuk pengembangan ekonominya itu akan diangkat-angkat, tapi yang pro Cina, yang menolak Israel itu akan diinjak. Nah, ini akan menjadi dinamika yang berikutnya yang perlu dicermati, bagaimana nanti pengaruh Cina dengan BRI-nya itu di kawasan Timur Tengah. Yang kelima adalah tentu ya ini akan menaikkan posisi Israel di wilayah Teluk, dan yang selama so far ya dulunya itu semua 100% anti Israel, pelan-pelan digerilya satu persatu. Yang dulunya yang membuat perjanjian damai itu hanya Mesir dan Suriah dan kemudian Yordania. Nah, sekarang negara-negara Teluk yang agak jauh sudah bisa digerilya satu demi satu. Nah, kenapa UAE tidak di Saudi? Salah satu alasan utamalah bahwa Saudi ini masih terlalu besar resistensinya. Tapi UAE itu tidak akan melangkah sendirian di situ kalau Saudi Arabia tidak memberikan dukungan.
Ya, jadi Saudi Arabia ini sekarang di level diplomatik dengan pembukaan normalisasi itu sikapnya hanya diam, tidak mengutuk, tidak against, diam. Ya, artinya dia sebetulnya memberikan restu, tetapi mengingat situasi politik dalam negeri, Saudi masih belum berani terang-terangan membuka hubungan itu. Maka UAE yang dijadikan garda terdepan. Ada faktor lain di situ yang menarik juga nanti, Muhammad Dahlan yang dulu kepala keamanan Fatah ya, ini aktor yang sangat menarik untuk dicermati ya. Dia punya peran yang sangat besar di Timur Tengah ternyata, walaupun orang Palestina, konon dia juga digosipkan itu ikut mendesain anti Arab Spring. Nah, dia ini menjadi penasihat keamanannya putra mahkota UAE. Ya. Nah, tentu ini bagian yang menarik untuk dicatat satu ini. Kemudian sisi yang lain, kita dengan adanya pembukaan ini, posisi Israel naik, di mata negara teluk menjadi berteman yang dulunya musuh. Nanti sisi yang lain, Iran yang dulu sempat berkawan, ya, walaupun kawan-kawan jauh gitu ya, sama-sama melawan Israel, sekarang Iran akan menjadi musuh bersama negara teluk. Dan dengan agak lebih terbuka, ya. Apalagi posisi Iran yang sudah melemah. Dan yang keenam terakhir adalah sisi yang lain, normalisasi ini itu punya dampak yang positif kepada Trump yang sedang menghadapi pemilu di Amerika. Bahwa deal of the century yang tadi diterangkan oleh Pak Dubes itu kan diinisiasi oleh menantunya Trump. Nah, dengan adanya normalisasi ini, pasti Trump itu akan mendapatkan dampak positif dan apresiasi positif di dalam negerinya maupun dari negara-negara sekutunya. Nah, so far citra Trump yang tidak ngerti politik luar negeri paling tidak itu akan mendapatkan credit point yang menarik. Nah, terakhir kalau kita bertanya bagaimana sikap Indonesia, nah tadi Pak Dubes sudah menyampaikan dengan sangat jelas ya sikap politik luar negeri Indonesia. Jadi yang jelas kita ini perlu mempertimbangkan norma dan aspirasi masyarakat, dan kita perlu secara jeli memetakan situasi. Jangan sampai Indonesia yang sama-sama negara UKI, kemudian kita ini tidak tahu peta masalah dan tiba-tiba saja kita terjebak pada situasi yang diciptakan oleh negara-negara besar dan pro-Israel. Nah, kita tadi bersyukur sekali sudah mendengar paparan dari Pak Dubes Sandi bahwa sikap Indonesia itu jelas dan tegas dalam konteks mengamalkan amanah UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 dengan tetap mendorong kemerdekaan Palestina. Nah, yang kedua, kita berharap bahwa sedapat mungkin kita tidak masuk ke dalam wilayah konflik, dan tentu kita dapat menjalin kerjasama dengan semua pihak yang menguntungkan kepentingan nasional. Jadi harapan kita tetap diplomasi kita harus punya arah yang pasti untuk mendukung kemerdekaan Palestina, tapi harapan kita ya kita tetap berhubungan baik dengan Saudi, dengan Turki, dengan Qatar, dengan UAE. Dan kita berharap ya pemerintah jelas, tegas, jangan sekali-kali mencoba untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ya, karena ini akan kalau dalam pandangan kami itu akan kontraproduktif terhadap upaya kita untuk mendukung
kemerdekaan Palestina. Ya. Nah, kita berharap Bapak dan saudara-saudara sekalian, dinamika di Timur Tengah ini justru semakin memperkuat peran Indonesia di negeri-negeri Islam maupun negeri-negeri Timur Tengah. Ya. Jadi ibaratnya kita ini tim kesebelasan sepak bola. Negeri-negeri Islam ini kalau dalam kompetisi sepak bola di liga-liga utama misalnya, nah the first 11 tim utama yang 11 orang itu kira-kira sudah pada keok, sudah pada cedera, sudah pada capek, kesel dalam bertarung melawan Israel, nyerah satu demi satu keluar dari lapangan. Nah diganti dengan pemain-pemain cadangan. Nah pemain the first 11 itu ya negara-negara teluk sekarang. Nah, pemain cadangan yang utama Indonesia. Ya. Nah, kita harus mengambil kesempatan ini untuk tampil maksimal, ya, agar nanti peran dan pengaruh Indonesia itu makin kuat di mata dunia. Karena saya kira ini kesempatan yang sangat bagus ya untuk menunjukkan jati diri Indonesia di mata negara Arab, di mata negara-negara Eropa, di mata negara Amerika dan seterusnya. Sebagaimana yang hari-hari ini sedang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia yang sedang menjadi juru damai penengah antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan, sedang berunding berhari-hari di satu negara di Timur Tengah. Saya tahu itu mungkin tidak sesulit Israel-Palestina, tetapi tidak semudah di kawasan lain antara perundingan Taliban dengan pemerintah Afghanistan, dan Indonesia memainkan peran sentral di situ. Nah, saya berharap ini yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ambil kesempatan ini untuk kita maksimalkan peran kita di negeri-negeri Islam maupun di dunia untuk mengambil alih peran yang ditinggalkan oleh negara-negara Arab. Terima kasih, Mas.